Halo lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada salah satu mobil keluarga yang tentunya mobil ini adalah mobil yang nyaman. Yang menurut kami mobil paling value for money, paling murah di kelasnya. Dan kemudian ini juga bisa masih mengakomodasi di baris terakhir alias baris ketiga. Kebanyakan mobil keluarga yang dibeli oleh masyarakat Indonesia itu hanya mengutamakan di baris kedua. Ini baris pertama, kedua ini nyaman, oke. Tapi di baris ketiga dengan harga juga yang mahal banget, ada kalanya ini sangat tidak nyaman duduk di baris ketiga ketika menjadi orang dewasa. Kalau anak kecil sudah pasti nyaman. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, salah satu mobil keluarga ini. Ini kita lihat dari tempat duduknya, di baris ketiga alias baris terakhir. Yang rata-rata itu rata, decknya rata, kemudian ini tempat duduknya itu pendek banget jaraknya. Dan pastinya akan jinjit dan tidak nyaman dan sakit lututnya. Tapi kalau ini, kita bisa ukur dari lantainya ya. Lantainya itu kerataannya seperti ini. Kalau kita kalikan menggunakan kilanan, ini masih lebih ya. Jadi kurang lebih masih ada 5 jari ini tingginya. Sekitar kurang lebih di 30 sentian ya. Dan sekarang kita coba praktekkan dengan tinggi kami di 168 cm ya. Kita akan duduk di bagian sini. Ketika duduk seperti ini, menjadi penumpang di baris terakhir alias baris ketiga yang rata-rata itu dominan diduduki atau dimuati buat anak kecil aja tepatnya. Tapi karena kita mencari mobil keluarga, tidak selalu di belakang ini anak kecil. Ada kalanya bisa mungkin orang tua kita, bisa pembantu kita, bisa anak kecil kita, itu bisa juga. Tapi yang tepat adalah untuk yang masih bisa menghargai orang duduk di baris terakhir. Kita lihat di sini ya. Tinggi kami 168 cm, ini tetap masih ada jinjitnya, tapi tidak banyak. Ini sedikit sekali lah, tidak banyak ya. Karena ini lumayan, kurang lebih 30 sentian di sini, jadi tidak kategori jinjit banget. Ini kalau kita lihat dari samping ya, tuh. Jinjit juga, tapi tidak jinjit banget. Masih banyak lebih jinjit daripada ini. Ada yang seperti ini juga ada, yang rata ya. Ada yang lantainya itu cuma kurang lebih 5 jari aja dari kami juga ada beberapa mobil. Nah ini lumayan nih, 30 cm masuk ke dalam. Dan kalau kita seperti ini kan kakinya, ini masih enak banget lah pokoknya ya. Dan kemudian di samping kanan kiri, ini juga penting lah ya, dengan adanya sandaran seperti ini. Walaupun hanya berupa gundukan, ini juga sudah jauh lebih penting karena tangan bisa bersandar seperti ini. Ditambah lagi, juga ada beberapa penyimpanan ini sangat penting. Misalkan Anda menaruh tempat minum, handphone, kunci rumah, dompet dan sebagainya ketika duduk di baris belakang ini masih enak. Di sini juga sebenarnya masih ada lagi ruang penyimpanan. Ini juga bisa ditaruh handphone juga masih bisa. Apa ya, jajan-jajan atau permen karet dan lain sebagainya, buku juga masih bisa. Ini paling terpenting nih. Mungkin lebih enak lagi kalau ada tempat pengecasan. Walaupun dengan tipe yang kami review ini atau ulas singkat di video ini memang belum ada. Tapi ini sudah standar lah ya. Kalau kita duduk di belakang itu masih bisa terakomodasi dari kakinya, dari tangan nyaman. Kemudian yang ketiga kita juga bisa lihat dari ruang kepala. Ruang kepala ini masih kategorinya tinggi ya, ini masih tinggi. Kami tinggi 168 itu sebenarnya masih ada 5 jarian. Kemudian tidak hanya di ruang kepala, juga butuh yaitu sandaran kepala. Sandaran kepalanya juga ada di sini. Nah ini sandaran kepalanya. Untuk baris belakang ini, dengan tipe paling rendahnya dia, ini ada 2 sandaran kepala kanan maupun kiri. Nah untuk di bagian tengahnya memang tidak dapat ya sandaran. Jadi lebih tepat memang buat orang 2 aja. Safety belt juga 3 titik ya, di baris terakhir ini atau ketiga ini kanan maupun kiri, karena di bagian tengahnya ini tidak ada. Makanya ini kami bilang ini lebih tepat diduduki atau terakomodasi 2 orang aja. Nah kalau kita lihat lagi di bagian belakang ini, apakah dia masih bisa reclining? Di baris ini ya, di baris ketiga kita akan coba di sini. Nah untuk di baris ketiga ini memang tidak bisa reclining full ya. Ini sudah mentok di bagian sini, recliningnya posisinya seperti ini aja. Tidak bisa lagi untuk maju mundurnya, tidak bisa. Jadi fix ya baris ketiga ini untuk recliningnya. Ini kita sudah tendang-tendang, dorong-dorong, memang tidak bisa. Yang penting lagi pelipatannya yaitu di sini kalau kita lihat 50-50. Jadi kalau ada benda atau barang yang diperuntukkan untuk sebelah situ aja, sebelah sini masih bisa diduduki. Nah sekarang kita akan cek juga untuk bagian keluasan daripada legroom. Kita bisa perhatikan di sini ada 2 buah kursi di bagian depan ini. Yang ini kita sudah set ya. Ini adalah posisi paling mundurnya kursi. Ini paling mundur banget ya, kursinya ini benar-benar paling mundur. Kita coba sekarang angkat dan kita bisa perhatikan bersama. Posisi paling mundur untuk duduknya ya pasti ngepres ya, ngepres banget karena dia benar-benar posisi paling mundur. Sebenarnya kalau posisi paling maju ya pastinya akan mentok dengan kursi di bagian depan. Ini benar-benar paling mundur ini ya, ini benar-benar mentok banget. Nah sekarang kita bandingkan di kursi, anggap aja ini paling maju. Ya memang paling maju ya, kita bisa lihat juga dari relnya ya, tuh relnya kelihatan banget dia paling maju. Sekarang langsung kita praktekkan.
Untuk posisi sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, dengan posisi paling maju banget, ini kita ukur dari sini, kurang lebih masih ada 15-17 jari di sini ya. Jadi masih kategori luas banget, dan kita bisa juga lihat dari bagian ini ada relnya yang sangat maju. Nah, kita lihat di bagian depannya. Majunya seperti apa? Ini posisi benar-benar maju banget, jadi ini kecepit ya. Tapi kalau masalah yang intinya, maju mundurnya kursi untuk pembagian daripada luas daripada kaki, ini sebenarnya tidak masalah besar. Karena bisa diatur dengan penumpang di bagian depan sini. Yang paling terpenting adalah tidak begitu jinjit, ini yang paling terpenting kalau perjalanan panjang. Ini adalah salah satu kelebihan daripada mobil keluarga ini. Nah, bagian atasnya juga yang paling terpenting tetap ada AC-nya juga. Di sini tetap ada AC juga. Di bagian sini, walaupun di bagian belakang ini belum ada. Pegangan tangan juga memang belum ada, kanan maupun kiri. Yang ada itu di bagian tengah aja, penumpang tengah sudah retraksi. Nah, di sini ada lampu kabin, memang ada di bagian sini. Tapi hanya tadi AC-nya itu kita masih numpang di baris kedua di sini. Kalau duduk di baris kedua ini sudah pasti sangat luas banget ya. Kita sudah lihat tadi di bagian sini, untuk baris terakhir di sini duduk kami dengan tinggi 168 itu masih ada pas banget lah ya, ngepres banget. Kalau posisi paling mundur ini sudah pasti sangat luas banget. Ini sudah kita set juga, tinggi kami 168, ini sudah kita set tempat duduknya. Ini bener-bener, aduh, luas banget lah pokoknya, tidak perlu ditanya. Dan ini sudah pasti tidak jinjit banget ya, tuh pas banget ya posisinya, karena ini memang tepat sekali buat postur orang Indonesia. Walaupun di bagian tengah ini masih ada gundukannya. Ini juga ada tempat penyimpanan. Di sini belum ada pengecasan karena dia adalah tipe paling terendahnya dia. Nah, kemudian untuk pelipatannya di sini yang tadi Anda sudah lihat di sini adalah 60-40. Dan untuk bagian tengah memang tidak ada headrestnya. Ini juga tidak ada armrestnya di bagian sini. Ini lebih tepatnya memang buat orang dua juga, tapi 3 orang masih bisa dengan menggunakan safety beltnya ada 2 titik di bagian tengah sini. Tapi lebih layaknya adalah 2 orang aja karena di bagian tengah tidak ada headrestnya. Nah, kemudian kanan kiri juga yang paling terpenting tetap ada sandaran tangan. Ada cup holder, ini paling penting nih. Itu 2 hal itu, ditambah lagi di bawah juga masih ada tempat penyimpanan. Cup holder juga masih bisa di bagian sini. Nah, untuk bagian depannya memang belum ada seat back pocket di bagian sini, kanan kiri belum ada. Tapi ini sudah jauh lebih cukup dengan detail lain lagi. Di bagian atas detailnya ada pegangan tangan tadi, dan ada tempat tembusan AC di bagian sini yang Anda bisa atur speednya itu di bagian sini ya, dari blowernya. Kalau sebagai driver di sini kita bisa lihat memang ya, untuk daripada door trimnya semuanya di sini materialnya memang tidak ada material soft touch. Yang penting adalah di sini ada sandaran tangannya, kemudian di sini juga durability-nya oke. Ditambah lagi ada penyimpanan. Cup holder ini penting karena driver itu harus butuh minum air putih yang banyak. Di sini juga bisa buat taruh cemilan. Di sini kalau kita lihat sudah elektrik sudah cukup ya buat spionnya, walaupun dia memang belum auto retract. Jadi spionnya cuma elektrik aja, tapi itu sudah jauh lebih cukup. Ya, untuk power window-nya itu untuk autonya dari sisi driver aja, yang belakangnya penumpang depan juga belum auto, yang auto driver aja. Nah, kuncinya juga memang belum menggunakan keyless karena dia adalah tipe termurahnya. Kalau mau keyless ambil yang tipe mahal. Sebagai driver juga ada tambahan body cup holder di sini. Ini sangat praktis ya. Dengan memang desain semuanya full ya. Maksud kami di sini belum ada material soft touch. Semuanya keras semuanya, tidak ada yang empuk-empuk kalau disentuh. Tapi di sini dibuatnya kasar supaya enak dipegang dan tidak lecet. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa tombol sedikit aja, ada stability control di bagian sini. Setirnya juga di sini belum ada tombol apapun karena tipe terendah. Yang paling terpenting adalah ada airbag di bagian sini. Ini ada airbagnya. Nah, produknya apa? Sudah jelas di sini adalah mereknya Daihatsu ya. Ini sudah ada airbagnya. Yang paling terpenting itu ini dulu nih. Ada airbagnya di bagian sini. Ini paling terpenting. Dan kemudian di sini juga ada airbagnya di bagian passenger atau penumpang bagian depan. Ini paling terpenting walaupun material belum soft touch, tapi tidak licin kalau dipegang. Nah, di sini juga ada beberapa penyimpanan terbuka. Ada model kayak ornamen-ornamen garis segitiga seperti ini. Kemudian di sini penyimpanan tertutup juga ada. Itu yang paling terpenting ya, ada beberapa tempat penyimpanan. Intinya semuanya adalah fungsional. Ditambah lagi di sini juga bisa naruh minuman di depan. Ini nih, ada ventilasi AC jadi minumannya bisa terjaga kedinginannya. Di situ juga penting sama, tetap ada cup holder, penumpang depan juga butuh juga mereka minum, tempat taruh barang juga masih bisa, itu butuh buat mereka sebagai penumpang depan. Di atas juga ada pegangan tangannya, sudah retract. Nah, di sini sun visor-nya belum ada kaca. Driver maupun dari passenger belum ada. Yang paling terpenting memang itu tidak penting-penting banget. Kaca bisa menggunakan kaca bagian tengah yang sudah kalau kita lihat sini ya. Bukan auto dimming sih, tapi istilahnya modelnya kalau silo tinggal cetekan aja. Manual lah istilahnya. Tapi itu sudah jauh lebih cukup daripada yang fix. Jadi kalau silo tinggal seperti ini aja. Nah, untuk detail lainnya di sini juga ada lampu baja ya. Ada 2 buah walaupun dia masih bohlam. Gampang aja lah tinggal ganti putih menjadi LED, itu sudah bisa juga. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dalamnya. Yang intinya adalah basic dari mobil keluarga, produk dari Daihatsu. Untuk head unit juga ada di bagian sini.
Nah, kuncinya kalau kita colokan, memang dalamnya ini belum full digital daripada speedometernya ya. Digital ada dikit lah di bagian kanan itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Semuanya masih kategori banyak manualnya, apalagi dari speedometernya masih analog, kilometer analog, kemudian RPM analog. Di sini adalah yang ada digital sedikit, yang model monokrom ini kalau kita perhatikan ya odometer lah ya. Model kayak trip A trip B, kemudian ada fuel consumption, ada juga notifikasi mas kami berapa. Contohnya di situ kalau kita perhatikan pintu terbuka juga dia ada notifikasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, tampilannya itu sederhana tapi cukup karena fungsi-fungsi yang perlu kita pakai, bukan kelebihan-kelebihan yang tidak kita pakai. Di sini ada head unit, lumayan juga. Nah, yang paling terpenting lagi nih, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Ini sudah penting loh ya, jauh lebih cukup loh ya dengan menggunakan head unit yang saat ini butuh dua fitur ini. Android Auto dan Apple CarPlay itu sangat penting. Modelnya floating, model floating seperti ini. Terus di sini tombol HZ tuh di bagian tengah, di sini juga ada AC-nya. Nah, kalau kita lihat ya, AC-nya di sini memang belum dual zone, single zone aja. Yang nggak apa-apa, yang penting ada AC-nya. Ada card holder di bagian sini buat kartu tol, kartu masuk bandara. Di sini ada ornamen kayak model ala karbon. Nah, di sini sebenarnya ada tombol untuk keyless-nya ya, atau engine start top-nya di sini. Hanya tipe yang tinggi. Kalau tipe murah maka tidak ada di sini engine start top-nya. Di bagian detail lagi di sini ada tempat pengecasan. Pengecasnya 2,1 ampere yang berupa USB. Nah, untuk bagian sininya tidak ada lagi, hanya satu pengecasan, tapi ini sudah cukup. Handphone bisa ditaruh di sini. Untuk transmisinya di sini kalau kita lihat ya, ini sudah matic ya. Sudah matic, ada sistem Triptonic juga. Mode manualnya di sini. Model handle-nya daripada persnelingnya ya biasa aja standar, tapi kalau kita lihat dan kita tekan-tekan memang ternyata empuk ya. Walaupun belum ada jahitan kulit tapi kategorinya empuk lah di sini. Di setirnya juga sama nih, belum ada lapisan kulit tapi empuk juga. Rem parkir masih manual, tapi di sini ada tambahan lagi buat pengecasan. Kalau kita lihat ya, di bagian sini ada tambahan pengecasan. Di sini bisa buat naruh koin. Kemudian di sini juga masih ada tempat penyimpanan lagi, penyimpanan tertutup di bagian sini. Nah, ini memang belum material soft touch juga. Semuanya masih keras, tidak ada soft touch alias kalau kita sentuh tidak empuk. Untuk daripada kursinya, ini juga atau joknya ini memang masih fabric dengan AC-nya ada warna merah, putihnya juga garis-garis kotak seperti ini. Tapi ini empuk ya, sedikit lah ada memeluk di bagian sini, juga ada di bagian sini. Headrestnya juga sudah lumayan terbaru, artinya bukan yang pocong lagi. Ini juga sudah jauh lebih cukup daripada yang headrest masih pocong. Ini lebih enak lah ya model-model seperti ini headrestnya. Nah, kita lihat detail sekarang di bagian luar. Ini mobil apa? Mungkin Anda sudah tahu semuanya dengan merek yang sudah Anda lihat di bagian setirnya, yaitu adalah di sini Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia ini adalah salah satu mobil keluarga yang menurut kami tepat untuk Anda miliki. Ya. Dengan apa? Yang pertama, harga termurah. Di kelasnya dia paling murah. Yang kemudian mereknya juga bukan merek abal-abal. Merek Daihatsu, Astra Corporation, termasuk perusahaan besar produk Jepang ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dari depannya juga tidak malu-maluin. Desainnya juga lumayan oke. Tidak oke banget, tidak jelek banget, tapi lumayan oke. Karena memang mungkin lumayan oke. Ada beberapa yang kayak misalkan nggak ada fog lamp-nya, hanya dummy. Karena dia tipe rendah. Tapi lampunya di bagian sini sudah LED semua loh ya, LED semua. Lampu utama jauh dekat, kemudian lampu sen di sini semuanya sudah LED. Nah, kalau mau yang istilahnya dapat fog lamp-nya, ambillah tipe R. Karena ini adalah tipe terendahnya tipe X. Tipe R itu seperti itu sudah ada fog lamp-nya. Itu juga tuh yang warna ngejreng itu sudah ada fog lamp-nya juga. Dan di bagian belakang pun sama, semua lampunya di sini sudah LED semuanya ya. Baik lampu remnya, lampu mesinnya ini sudah LED semuanya. Tuh lampu sennya juga sudah LED semua di bagian belakang ini. Mundurnya pun sudah sama LED juga di bagian sini. Cuman memang karena di tipe terendah, jadi ini belum ada lampunya di bagian sini. Kalau mau ada lampunya, ambillah tipe R. Kayak misalkan contoh ada di sebelah kami ini. Ini tipe R sudah ada fog lamp-nya. Kemudian di belakangnya juga sudah LED bar-nya itu ada di bagian sininya. Nah, itu aja mungkin ya kelebihan-kelebihannya atau perbedaannya daripada yang tertinggi. Tapi secara fungsional, secara akomodasi, kenyamanan, semuanya sama, tidak ada yang membedakan. Nah, dalamnya juga sama, dari bagasinya kurang lebih seperti ini. Di bagian dalamnya masih ada beberapa penyimpanan yang rapi nih. Toolkit rapi, masih bisa buat naruh apa lagi di sini? Sandal, sepatu, dan lain sebagainya. Ada cargonet juga selalu diberikan dari produk-produk Daihatsu. Nah, untuk tipe X memang di bagian atasnya di sini belum ada high mount stop lamp yang model di dalamnya. Nah, itu aja mungkinlah sedikit yang bisa kita ulas singkat, dan kesimpulannya adalah Daihatsu Xenia dengan tipe terendah yaitu tipe X ini sangat benar-benar worth it alias value for money-nya itu masuk di tangan-tangan orang Indonesia. Dari tingginya orang Indonesia nyaman kok duduknya, di baris terakhir juga masih nyaman, harga termurah, kemudian kualitas juga tidak abal-abal. Astra Corporation tidak perlu diragukan karena dia adalah produk daripada Astra Corporation yaitu Daihatsu Xenia. Bagi Anda berminat silahkan klik aja deskripsi dari unit ini.
Dan kalau Anda mau tanya apapun, langsung aja lah pokoknya ke marketing dari Astra Daihatsu Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kontaknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan Anda bermanfaatnya dalam video ini. Sampai ketemu waktu. Salam Erga Group.